Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Karena ucapan adalah doa. Kenapa kita sering berantem sama istri kita? Percekcokan, hal-hal kecil jadi cekcok. Karena waktu kita kawin doanya pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Kata yang hadir, amin. Ya udah kita cekcok mulu. Baru nikah cekcok. Anak satu cekcok, anak dua cekcok, anak tiga cekcok. Nah makanya besok kalau kita mau nikahin anak kita direvisi. Pernikahannya dilalui dalam suka dan bahagia. Dukanya coret. Kok gitu Pak Haji? Lah itu lihat. Nah janganlah, yang sekarang jangan. Paksain, kita udah tahu ilmunya. Jadi ilmunya harus pasti. Ilmunya harus pasti. Ilmunya harus pasti. Bisa. Pak Haji, kenapa sih Pak Haji apa-apa mesti dipaksain baca Quran? Pak, Imam Nawawi itu umurnya cuma 45 tahun. Tapi dia di kuburan udah 800 tahun. Sampai sekarang belum bangkit. Imam Syafi'i udah berapa tahun? Hidupnya cuma 60 tahun atau 50 tahun. Tapi di kuburannya udah 1200 tahun. Sampai sekarang belum bangkit. Lah masa kita sibuk di TikTok, sibuk di YouTube. Kenapa gak sibuk baca Quran? Ini enggak. Komen di TikTok. Apa-apa komen di TikTok. Nyimak. Praktek. Terkabul gitu. Ini kan kita enggak. Nanya. Aduh kelamaan. Udah nyimak aja. Kalau setuju praktekin. Setelah itu terkabul. Alhamdulillah kita kan enggak nanya. Lu nyimak aja. Bagus gak tuh baca Quran? Bagus. Ya udah kerjain. Jangan nanya. Baca Qurannya dari mana? Boleh gak baca Yasin dulu? Ya. Ntar Yasinnya di belakang. Alif lamin dulu lah. Kebanyakan nanya. Jadi ntar gak praktek. Nah bos. Nah sekarang dari sifat itu tuh bos lihat. Yang di kertas. Nah dari 18. Ada berapa sifat tuh yang masih nempel di bos kalau boleh tahu? Dari 18 masih ada berapa sifat tuh yang ada di bos? Masih ada 3. Yang mana kalau boleh tahu? mikir, Heeh. masih ada dendam, Ya. sedih. Ya. Pak, itu yang saya kasih tahu ke Bapak tuh sifat 18 tuh sifat apa Pak? Sifat setan. Itu sifat setan bukan? Ya betul. Nah, kalau itu masih ada di hati kita, berarti dia merongrong nggak? Merongrong lah. Mau saya nggak boleh. Paksain sifat 18 nggak boleh ada. Paksain sifat 18 nggak boleh ada. Paksain sifat 18 nggak boleh ada. Saya nggak 18 Pak Haji 5. 5 juga nggak boleh ada. Nggak boleh loh. Satu juga nggak boleh. Masuk. Ayo masuk sini. Ayo masuk. 1 juga nggak boleh. 1 nggak boleh. Sini duduk sini. 1 juga nggak boleh. 18 nggak boleh. 1 nggak boleh lah. 18 nggak boleh. 1. Suaminya mana? Oh iya. Iyalah.
Nih pisangnya taruh situ. Nah mau saya Pak, jangankan 18, satu aja nggak boleh. Satu, jangankan satu, ngebatin aja. Kapan ya saya punya uang? Itu namanya bocor alus. Nggak boleh juga bocor alus. Kenapa Pak Haji bocor alus? Lobangnya nggak ada, tapi dari pelek. Nah, perjalanan Bapak dari Jakarta ke Bogor, kalau kira-kira bocor alus, nyampe nggak? Nggak nyampe. Apalagi Bapak tadi bilang dari 18 ada 3. Bocor 3. Berarti kan lubangnya 3. Ah, nggak boleh. Nggak bisa. Paksain. Harus. Gimana caranya? Nah, gimana Pak cara ngilangin yang bocor 3 itu? Sholat tobat itu. Hah? Sholat tobat. Sholat tobat 18 kali. Kalau udah sholat tobat 18 kali, yang 3 kali 10-10. Tapi kok tetap masih dominan. Apa yang dijalanin coba? Bapak harus bayar dam, Bapak harus bayar denda. Contohnya Bapak nih berangkat umroh atau haji udah pakai baju ihram. Bapak melanggar. Bapak mesti bayar dam nggak? Kalau nggak bayar dam, sah nggak umrohnya? Sah nggak hajinya? Enggak kan? Udah capek-capek dikerjain. Nah, Bapak juga begitu. Bisa Pak Haji? Harus bisa. Dan pasti bisa. Nah, ada pertanyaan nggak dari yang saya terangin? Tidak ada Pak Haji. Tidak ada. Ah? Tidak ada Pak Haji. Tidak ada. Tidak ada. Nah, yakin nggak Bapak bisa cair Yakin. 150 miliar minggu ini? Yakin Pak. Hah? Yakin. Yakin ya? Nah, maksud saya nih Pak, dari yang tadi saya terangin tadi, bisa gak paksain bulan ini harus yang 3 nggak boleh ada. 18 kan tadi Bapak katanya ada 3. Nah, nggak boleh ada, bisa gak? Bisa. Gimana caranya supaya Bapak bisa? Sholat tobat itu 18. Hah? Dengan 10, 38, 40. Mm-mm. Nah, caranya Pak biar bisa, Bapak ngucap dari mau tidur sampai bangun tidur, Alhamdulillah, 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 dilawan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah dilawan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah dilawan, Alhamdulillah. Kena ada petir, Alhamdulillah. Bapak kesandung, Alhamdulillah. Pokoknya apa aja Bapak Alhamdulillah, 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 gitu. Oh mesti dilawan. Loh, kalau nggak dilawan gimana Pak? Ini ada nyamuk. Istilahnya zaman dulu. Kalau nggak dilawan, akhirnya apa Pak? Demam berdarah. Mesti dilawan. Pasti bisa. Pasti cair. Pasti milik. Pasti bisa. Pasti milik. Pasti cair. Pasti bisa. Pasti milik. Pasti cair gitu. Sedikit pun nggak boleh Pak Haji. Nggak boleh. Bapak nggak boleh. Pokoknya Bapak gimana caranya, saya mau harus yakini tingkat dewa. Pasti bisa. 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 Pasti milik. Pasti milik. Pasti milik. Pak, yang bikin Bapak menggebu-gebu nih, saya tanya lagi. Yang bikin Bapak menggebu-gebu nih, pengen maksain ke RDAI, tadi ulangin lagi gimana Pak? Saya bukan maksain. Coba deketin mic-nya. Saya bukan paksain. Jadi gimana? Cuma waktu hari Selasa saya datang minggu kemarin,
karena saya sampai di sini tidak mencukupi persyaratan, saya bersedekah aja di masjid, pulang, tapi hati saya selalu bertekad, saya ingin ketemu Pak Haji, artinya saya ketemu langsung seperti begini niatnya. Apapun itu berdua, ya, privat, ya privat, apapun itu jangan, artinya saya ingin ketemu langsung tatap mata dengan Pak Haji. Nah, berjalan 1 minggu itu saya jalankan yang alhamdulillah 990 kali sholat tobat. Oh, Bapak udah meraktekin? Ya, itu sholat tobat. Sholat tobat. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Ya, dari maghrib sampai isya 990 kali 9. Alhamdulillah dengan berdoa itu. Tetapi saya hanya menerima ketetapan, bersandar kepada Allah, apapun namanya atas ridho Allah, berarti artinya apapun terjadi itulah yang terbaik. Nah, kalau tidak jadi berarti itu yang terbaik. Jadi itu yang terbaik. Nah, berjalan kemarin, sampailah kemarin saya jam 12 anak saya telepon dari Surabaya, gak ada duit, saya sisa 20.000 duit, Pak. Tapi saya berpikir kapan saya bisa Pak, kembali lagi ke Pak Haji ini, karena ini besok sudah 7 hari nih, hari Selasa saya pengen lihat saya. Kenapa jam 4 teman saya telepon, buatin ini dong. Saya bilang, ngapain buatin sepele kayak gini ini, lu aja. Dia bilang warnanya nggak sesuai, kan bukan saya yang bikin, lu mau bayar nggak 30 juta. Padahal itu saya bayar orang cuma 2,5 juta Pak. Nah, dia bilang ya udah gue kirim sekarang ini duitnya, lu bikin. Saya suruh orang bikin yang stafnya ke Pladine. Jadi belum jadi udah ada pembayaran. Ya. Di mana-mana kan ada jadi baru pembayaran. Ya. Ini belum jadi udah ada pembayaran. Masuk. Begitu saya terima duit itu, ya, yang bos. Pertama, besok saya ke Pak Haji. Oh iya. Itu. Jadi belum ada barangnya, belum dibuat, tapi udah ada pembayaran. Ya. Jadi dalam pendapat saya wajib sebagai orang bahwa Allah yang membawa saya memang ke sini. Karena berarti bukan nilai besar kecilnya. Tapi rasa syukurnya karena dijabah itu doang. Mana kameranya? Keluarin. Terus? Terus? Artinya saya berpikir secara orang awam. Artinya kita ini kan kalau ciptaan belum hamba, pasti kalau ciptaan nggak diterima doa. Ya. Nah, kalau hamba diterima doa, dan ini diterima doa itu satu kesyukuran yang paling spektakuler lah, atau yang sangat saya bahagia. Dengan saya datang ke sini, artinya apapun wejangan, saya sudah terkabul hajat saya, ketemu langsung dengan Pak Haji. Berarti yakinlah bahwa 150 miliar akan cair. Milik. Kan Bapak duitnya tinggal 20.000. Bapak yakin pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu. Adalah orderan 35 juta. 30 juta. Nah, padahal pekerjaannya cuma ngerjainnya 2 juta. Saya bercanda Pak Haji. Oh, bercanda? Bercanda ke dia. Lu mau bayar 30 juta kalau warna aja begitu. Dia bilang ya udah kirim sekarang nih 30 juta. Gua telepon asisten kepala desa, bisa bikin ini warnanya sesuai. Bisa. Saya bilang 2,5 juta ya. Dia bilang iya. Jadi cuma 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi transaksinya 30 juta. Karena saya bilang 30 juta berani bayar, dia bayar. Iya. Berarti itu namanya sugesti gak? Keyakinan gak tingkat tinggi? Keyakinan tingkat tinggi dan ridho Allah. Karena jadi itulah saya datang, hanya ada bisa senyum karena Allah yang membawa saya ke sini. Nah sekarang Bapak bisa gak keyakinannya nih sekarang diganti, kan yang Bapak bisa privat nih hari ini 10 juta. Hanya dapat orderan 2,5 juta, dia bayar ke kita 30 juta, Bapak bisa privat 10 juta. Nah maksud saya, bisa gak diganti jadi 150 miliar? Sangat bisa. Sangat bisa lah, nggak ada yang nggak bisa. Bapak bilang, pasti bisa. Di bulan ini ada 150 miliar. Pasti di bulan ini ada 150 miliar. Pasti di bulan ini ada 150 miliar. Pasti di bulan ini ada 150 miliar. Pasti. Nah itu diucap-ucap ulang. Keyakinan itu semacam kayak sugesti yang paling dalam. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Wisanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.